Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, ini adalah materi di bab 4 kelas 8 SMP. Nah, di materi ini kita akan mempelajari pengertian dan unsur-unsur puisi itu sendiri. Langsung aja ya guys. Nah, di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh puisi karya Taufik Ismail, yaitu Karangan Bunga. Nah, ini kita baca ya. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, kalian pasti pernah kan mendengar puisi ini atau puisi-puisi yang lain? Nah, kita akan mempelajari puisi-puisi ini ya. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan nih, mengapa teks tadi bisa dikatakan puisi? Terus teks tersebut mengungkapkan perasaan apa sih? Jadi, apa itu puisi? Nah, kita akan mengupas satu persatu pertanyaan-pertanyaan ini di pembahasan yang berikutnya ya. Nah, kita langsung aja pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh unsur-unsur seperti irama, rima, baris, dan bait. Puisi sebenarnya dapat pula disebut sebagai karya sastra yang mengungkapkan ide, perasaan, imajinasi, gagasan oleh penulis atau penyair melalui diksi-diksi atau kata-kata yang sifatnya itu estetis atau indah dalam bentuk tulisan. Tuh. Nah, teman-teman semuanya udah paham ya tentang pengertian puisi. Kita lanjut. Unsur-unsur puisi. Jadi teman-teman, unsur-unsur puisi itu nanti ada 4. Yang pertama majas dan irama, yang kedua kata dan konotasi, yang ketiga kata-kata berlambang, dan yang keempat pengimajinasian. Nah, unsur-unsur puisi ini kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang majas dan irama, tapi kita pisahkan ya. Majas adalah salah satu bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya untuk menimbulkan kesan-kesan yang berupa. Nah, jadi majas itu ada 4 ya. Yang pertama majas perbandingan, yang kedua majas pertentangan, yang ketiga majas penegasan, dan yang keempat majas sindiran. Jadi majas ini sesuai dengan namanya ya. Kalau majas perbandingan ya berarti membandingkan 2 hal. Terus kalau majas pertentangan ya berarti biasanya akan bertentangan dengan aslinya. Gitu. Terus yang keempat itu ada majas penegasan, jadi menegaskan yang sudah ada gitu. Terus yang terakhir ada majas sindiran. Jadi majas sindiran ini jelas ya untuk menyindir seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, untuk pembahasan lebih dalam mengenai majas, kita mungkin akan buatkan video yang berbeda ya, karena majas-majas ini lumayan banyak banget. Kalau misalnya kita gabungin di satu video takut kebanyakan. Nah, sekarang kita bahas iramanya. Jadi, irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Biasanya, irama ini berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi. Biasanya kan irama ini temenannya sama intonasi. Pasti intonasi antara sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia itu intonasinya berbeda. Misalnya berapi-api, merdeka. Beda kan? Kalau misalnya sedih, aku tidak ingin berpisah denganmu. Nah, intonasi dan iramanya kan berbeda-beda dari setiap ekspresi. Jadi diharapkan melalui irama ini nanti puisi akan lebih tersampaikan kepada si pembaca atau pendengarnya. Gitu.
gitu. Selanjutnya ada konotasi. Jadi teman-teman sudah pernah ketemu konotasi juga di kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kalau teman-teman masih ingat yang kita singgung di teks eksposisi kemarin itu ada yang namanya denotasi dan konotasi. Nah, kalau konotasi itu adalah kata-kata atau bahasa yang memiliki makna bukan sebenarnya atau berlainan dari makna yang sebenarnya dari sebuah kata. Sedangkan kalau denotasi itu berarti makna yang sesungguhnya atau sebenarnya. Nah, sekarang biar teman-teman gak bingung, saya sudah menyiapkan contoh antara konotasi dan denotasi. Kita tebak-tebakan dulu ya. Nih yang pertama, Ricky menjadi kambing hitam di kelasnya. Terus kalimat kedua, Ricky membawa kambing hitam. Nah, kira-kira kalimat mana yang konotasi dan kalimat mana yang denotasi? Iya, teman-teman, jadi kalimat yang Ricky menjadi kambing hitam di kelasnya itu adalah konotasi. Sedangkan Ricky membawa kambing hitam itu adalah denotasi. Kenapa Ricky menjadi kambing hitam di kelasnya adalah konotasi? Jadi kambing hitam yang dimaksudkan dalam kalimat yang ini itu maknanya Ricky menjadi orang yang selalu disalahkan atau yang selalu menjadi umpan dan selalu disalahkan di dalam kelas itu, begitu. Sedangkan kalau di kalimat yang ini, Ricky membawa kambing hitam. Nah, kambing hitam di sini bermakna kambing yang warna hitam, bener-bener hewan, gitu. Sedangkan kalau yang di sini bukan hewan. Nah, teman-teman udah bisa bedain ya, yang mana konotasi dan yang mana denotasi. Nah, biasanya dalam puisi yang digunakan itu ya yang ini, yang konotasi, makna-makna yang bukan sebenarnya. Kayak yang ada di majas-majas tadi gitu. Lanjut ya. Nah, unsur puisi yang ketiga ini ada kata berlambang. Nih, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata-kata yang menyatakan maksud tertentu. Contohnya nih, kebablasan. Contohnya nih, kalian pasti pernah lihat kan lambang ini tuh ada di mana ya, di Garuda misalnya ada padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran kayak gitu. Terus misalnya ringin menggambarkan kesuburan kayak gitu, berlambangkan ya. Terus ini pasti kalian pernah lihat ini kan, ini lambang tunas kelapa yang biasanya ada di pramuka, melambangkan kalau di pramuka itu harus selalu bermanfaat, bahkan dari tunasnya, dari akarnya sampai ke pohon, bahkan pohonnya yang udah kering, ranting-rantingnya udah kering pun bermanfaat. Nah, kata berlambang pun dalam puisi pun demikian kayak gitu. Jadi biasanya puisi-puisi itu menggunakan lambang-lambang khusus untuk mengungkapkan sesuatu kayak gitu. Lanjut di pengimajinasian yang terakhir ya. Jadi pengimajinasian itu biasanya melibatkan langsung imajinasi pembaca. Nah, dari pengimajinasian ini puisi nanti akan muncul yang namanya citraan. Kita bahas satu-satu ya. Ada citraan penglihatan, contohnya nih, berarti kata-kata atau bait dalam puisi itu nanti akan berakhir atau diimajinasikan oleh pembaca atau pendengar melalui penglihatannya. Contohnya di sini, hutan yang dulu rimbun. Kita tahu rimbun dari mana? Dari penglihatan, kayak gitu. Terus ada citraan pendengaran. Contohnya di sini rintik hujan yang kian menderu. Nah, di sini kan rintik. Kita tahu rintik dari mana? Dari suaranya, tik 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 begitu. Terus yang ketiga ada citraan perabaan. Nah, perabaan kan dari sini ya. Jadi seolah-olah pembaca itu ikut meraba, misalnya selembut kapuk randu. Nah, misalnya meraba. Padahal ini kan sebuah kata-kata, tapi imajinasi yang dihasilkan itu ya seperti ini, kayak gitu.
Terus ada citraan penciuman, misalnya tubuhmu, citraan penciuman. Sorry ya, ini tipu, salah ketik. Jadi citraan penciuman itu berarti kata-kata yang dihasilkan dari puisi itu seolah-olah kita sedang mencium bau sesuatu. Contohnya nih, tubuhmu menguapkan bau tanah. Jadi kita padahal baca puisi ini tapi seolah-olah panca indera penciuman kita itu ikut merasakan bau tanah. Kayak gitu. Terus ada juga citraan pencecap nih, misalnya pencecap itu lidah kita ya. Nah, lezatnya tetes air kelapa. Jadi seolah-olah kita ikut merasakan rasa dari air kelapa itu sendiri gitu. Nah, citraan-citraan ini biasanya berkaitan dengan indera-indera yang kita miliki. 5 indera: penglihatan, penciuman, perasa, peraba, pendengar. Kadang juga ada citraan tentang perasaan kita, kayak gitu. Nah, teman-teman, itu tadi pengertian dan unsur-unsur puisi kita bahas secara singkat, padat dan jelas. Nah, untuk imajinasi, maksudnya untuk majas, mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.